Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 16 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha kuasa, yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, agar kami menjadi umat-umat Tuhan yang mencerminkan karakter Kristus kepada dunia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn James dari Malaysia. Silahkan Ibu Evelyn. Selamat pagi dan selamat hari Sabat, saudaraku dalam Tuhan. Tajuk renungan pagi kita pada hari ini, 16 Oktober 2021, bertajuk Kita Mencerminkan Kristus kepada Dunia. Ayat inti diambil dalam Yohanes 17 ayat 23, berbunyi seperti ini. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Dalam doa pengantaraan Yesus dengan Bapanya, dia mengatakan bahwa dia telah memenuhi syarat-syarat yang mewajibkan Bapa untuk memenuhi bahagiannya dari perjanjian yang dibuat di surga sehubungan dengan manusia yang jatuh. Dia mengatakan dirinya dimuliakan dalam mereka yang percaya padanya. Gereja dalam namanya adalah untuk membawa kesempurnaan yang mulia bagi pekerjaan yang telah dia mulai. Dan ketika gereja itu akhirnya akan ditebus di Firdaus Allah, dia akan memandang penderitaan jiwanya dan dipuaskan. Sepanjang kekekalan, umat tebusan akan menjadi kemuliaan utamanya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita harus selalu mematuhi Tuhan. Mereka yang melakukan ini berjalan dengan Tuhan seperti Henokh dan tidak berfokus pada diri mereka sendiri. Mereka menjadi satu dengan Bapa dan Anak. Hari demi hari perubahan terjadi pada pikiran dan hati dan kecenderungan. Cara hidup dibentuk menurut cara dan roh Allah. Mereka bertambah dalam pengetahuan rohani dan bertumbuh dengan status pria dan wanita yang sempurna perawakannya di dalam Kristus Yesus. Mereka mencerminkan kepada dunia kriteria Kristus dan tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam mereka. Mereka memenuhi misi yang untuknya mereka dipanggil menjadi anak-anak Allah. Mereka menjadi terang dunia, sebuah kota yang dibangunkan di atas sebuah bukit yang tidak bisa disembunyikan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupnya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Mereka yang telah diterangi dari atas menghasilkan sinar yang terang dari matahari kebenaran. Terima kasih atas penata layanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat hari Sabat. Kembali renungan hari ini mengutip doa Yesus kepada Bapanya sebagai wujud dari mencerminkan Yesus kepada dunia. Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 23 yang berbunyi, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku.
Inilah caranya untuk memantulkan atau mencerminkan Kristus kepada dunia, yaitu Kristus di dalam kita, dan saat kita menerima Kristus di dalam kita, maka kita menerima Bapa, sebab Yesus berkata, "Engkau, yaitu Bapa, di dalam aku." Dan bila Bapa dan Anaknya tinggal di dalam kita, maka dunia tahu bahwa Bapa yang mengutus Yesus dan bahwa Bapa mengasihi umat-umatnya sebagaimana Bapa mengasihi Anaknya. Itulah sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Peter's Counsel to Parents, halaman 17 paragraf 2, yang berkata, "Jika kita memberikan diri kita kepada Kristus, Dia akan menjadi penolong kita. Miskin dan berdosa serta bergantung, Dia akan membasuh kita dengan darah-Nya sendiri, menempatkan Roh-Nya di dalam kita dan membuat kita mencerminkan gambar-Nya." Inilah hubungannya Kristus tinggal di dalam kita dengan mencerminkan Kristus kepada dunia. Diri kita tidak dapat mencerminkan Kristus kepada dunia. Tidak ada yang benar dalam diri kita. Oleh karena itu, untuk kita dapat mencerminkan Kristus kepada dunia, kita perlu Kristus tinggal di dalam kita, agar Yesus yang mengerjakannya. Bagaimana caranya? Dengan menempatkan Roh-Nya Yesus di dalam kita. Oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati kita, maka kita diubahkan sesuai dengan gambar-Nya. Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lesson, halaman 250 paragraf 3. Ketika seseorang berpaling dari ketidaksempurnaan manusia untuk memandang Yesus, suatu transformasi ilahi terjadi dalam karakter. Roh Kristus yang bekerja di hati menyesuaikannya dengan gambar-Nya. Inilah kuasa yang bekerja dalam diri kita, yaitu Roh Kristus yang kudus yang bekerja dalam hati kita untuk ubahkan kita sesuai dengan gambar-Nya, yaitu karakter-Nya. Gambar atau karakter Kristus inilah yang kita pantulkan atau cerminkan kepada dunia. Dan sebagaimana pelajaran sebelumnya bahwa Roh Kristus itu sama dengan kasih karunia Kristus, maka Roh Nubuat juga menyatakan dalam Mind, Character and Personality Volume 2, halaman 578 paragraf 3. Kasih karunia Kristus saja dapat mengubah hati Anda, dan kemudian Anda akan mencerminkan gambar Tuhan Yesus. Roh Nubuat menyatakan bahwa hanya kasih karunia Kristus saja yang dapat ubahkan kita. Dan setelah hati kita diubahkan, maka kita akan mencerminkan gambar Yesus yang adalah karakter Yesus. Pertanyaan, ada berapa kuasa yang dapat ubahkan kita? Pulang ke rumah, halaman 74 paragraf pertama berkata, harus ada satu kuasa yang bekerja dari dalam, suatu kehidupan baru dari atas sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Hanya ada satu kuasa yang dapat ubahkan kita, yaitu kuasa Kristus. Dan kuasa Kristus inilah yang ubahkan hati kita. Testimonies for the Church, volume 9, halaman 156, paragraf pertama, menyatakan, kuasa Kristus sendiri yang dapat melakukan perubahan dalam hati dan pikiran yang semua harus alami yang akan mengambil bagian bersamanya dengan kehidupan baru di kerajaan sorga. Jadi, hanya ada satu kuasa yang ubahkan hati kita, yaitu kuasa Kristus. Nah, dalam kutipan sebelumnya, Roh Nubuat berkata bahwa Roh Kristus yang ubahkan hati kita. Maka, kuasa Kristus itu sama dengan Roh Kristus, sebab memang Roh itu adalah kuasa. Kisah 1 ayat 8. Apa hasilnya dari memantulkan Kristus kepada dunia? Manuskrip Releases volume 7 halaman 389 paragraf pertama berkata, ketika kita mencerminkan gambar Kristus, kita akan saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Kita tidak akan mengasihi seperti kita mengasihi sesama kita, tetapi seperti Kristus mengasihi kita. Dari penjelasan ini, ada perbedaan antara mengasihi seperti Yesus mengasihi dan mengasihi seperti kita mengasihi. Kita tidak perlu cari tahu bagaimana kita manusia lemah ini mengasihi, sebab sudah pasti tidak sempurna. Kita senang membuat standar sendiri yang mana kecenderungannya adalah salah.
Yang perlu kita cari tahu adalah bagaimana Yesus mengasihi, dan cukup kita ambil satu contoh saja. Roh Nubuat menjelaskan dalam The Story of Jesus halaman 109 paragraf 7 berkata, Kristus tidak menolak ciuman pengkhianat itu. Dalam hal ini dia memberi kita contoh kesabaran, kasih, dan belas kasihan. Jika kita adalah murid-Nya, kita harus memperlakukan musuh kita seperti dia memperlakukan Yudas. Inilah teladan Yesus bagi kita. Yesus tahu siapa Yudas. Yesus tahu pengkhianatannya. Tetapi Yesus tetap mengasihi Yudas. Bahkan orang yang pertama Yesus cuci kakinya saat mereka makan Paskah adalah Yudas. Yesus tidak menjauhi Yudas. Yesus tidak usir Yudas. Yesus tidak keluar dari grup. Yesus tetap bersama Yudas. Yesus rindu agar Yudas bertobat, tetapi Yudas keraskan hati. Bagaimana dengan kita? Jika kita mau memantulkan Kristus kepada dunia dan mengasihi sesama kita sebagaimana Yesus mengasihi kita, maka kita harus buka hati kita kepada hadirnya Roh Kristus dalam hati kita. Maka karakter kita pasti diubahkan, dan kita dapat mengasihi musuh kita sekalipun. Dan itu bukan hasil usaha kita, tetapi pekerjaan Yesus dalam hati kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 306, paragraf 2. Mereka mencerminkan kepada dunia karakter Kristus, dan tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam mereka. Mereka memenuhi misi yang untuknya mereka dipanggil menjadi anak-anak Allah. Mereka menjadi terang dunia, sebuah kota yang dibangun di atas sebuah bukit yang tidak bisa disembunyikan. Bagaimana caranya tinggal dalam Kristus dan Kristus di dalam kita? Dengan cara menerima terus-menerus Roh-Nya Kristus yang kudus, atau yang disebut Roh Kristus. Dan bila Roh Kristus ini tinggal dalam hati kita, buah-buahnya akan nyata. Tidak bisa disembunyikan, dan itulah wujud cerminan Kristus dalam hidup kita kepada dunia. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, bahwa kami dapat mencerminkan Kristus kepada dunia. Dan itu hanya satu caranya, yaitu dengan menerima Kristus dalam hati kami, dan Kristuslah yang mengerjakannya dalam hidup ini. Dan hasilnya adalah kami saling mengasihi. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, ubahkan kami menjadi serupa dengan anak-Mu, dan kami boleh menjadi terang kepada dunia, agar mereka datang kepada Yesus. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.